mengenai perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan. Materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang sejauh mana pembelajaran kelas rangkap berhasil diterapkan di berbagai daerah. Menurut Paidi mengungkapkan bahwa konsep pembelajaran kelas rangkap sebenarnya tidak hanya dikenal di Indonesia. Beberapa negara bahkan seperti di Amerika Serikat telah menggunakan sistem pembelajaran kelas rangkap khususnya untuk jenjang sekolah dasar. SD yang sering kita jumpai di berbagai tempat, baik yang ada di perkotaan, di pinggiran kota maupun di daerah pedesaan, mempunyai seorang kepala sekolah dan dibantu oleh 6 orang guru kelas. Model pembelajaran kelas rangkap ini telah cukup lama diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia, namun tidak banyak dipublikasikan oleh media. Pembelajaran kelas rangkap menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Indonesia. Dengan pembelajaran ini tidak hanya membantu mengatasi masalah kekurangan guru, tetapi juga meningkatkan interaksi antar siswa dari kelas yang berbeda. Materi yang kedua yaitu hambatan-hambatan yang muncul dalam pembelajaran kelas rangkap. Hambatan-hambatan dalam pembelajaran kelas rangkap seperti kurangnya ruang belajar yang memadai dan layak untuk digunakan dan sarana-prasarana yang masih kurang serta pembelajaran yang dilakukan agak membosankan karena hanya menggunakan fasilitas sekolah seadanya. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap antara lain adalah yang pertama, tidak adanya pelatihan yang diselenggarakan untuk membekali para guru yang ditugaskan mengajar di sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap. Dengan tidak adanya pelatihan pembekalan ini, maka para guru hanya mengandalkan pengalaman yang dimiliki untuk mengelola kegiatan pembelajaran di samping tentunya inisiatif atau prakarsa yang dikembangkan oleh para guru itu sendiri. Yang kedua yaitu adanya sementara persepsi yang kurang pas. Persepsi yang kurang pas itu adalah bahwa sekolah satu guru atau sekolah dua guru yang berlokasi di daerah-daerah pedesaan dan yang terpencil sebagai sekolah-sekolah yang berprestise sangat rendah sehingga kebanyakan para guru yang ditempatkan adalah mereka yang berkualifikasi rendah atau yang tidak mempunyai kualifikasi mengajar. Yang ketiga yaitu keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, terutama berupa buku-buku teks, bahan-bahan belajar lainnya, dan alat bantu mengajar. Kondisi guru yang kebanyakan berkualifikasi rendah, jumlah guru dan sumber belajar yang terbatas akan menjadi masalah yang serius bagi guru untuk membelajarkan para siswa. Materi selanjutnya yaitu cara mengevaluasi pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar. Dalam pembelajaran kelas rangkap, umpan balik konstruktif sangat penting untuk mendukung perbaikan belajar siswa. Umpan balik yang kurang konstruktif ini mengakibatkan siswa sulit untuk melakukan perbaikan pada pelajaran berikutnya sehingga proses belajar menjadi kurang berkelanjutan. Tanpa adanya umpan balik yang memadai, siswa mungkin tidak menyadari kekurangan yang perlu diperbaiki dan guru kehilangan kesempatan untuk membantu siswa berkembang lebih baik. Pembelajaran seringkali bersifat fleksibel dan menyesuaikan materi pada buku paket tanpa mempertimbangkan capaian pembelajaran siswa. Ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan kurang optimal dalam membantu guru memahami kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran tidak dapat diarahkan pada perbaikan yang diperlukan. Dalam pendidikan kelas rangkap yang melibatkan siswa dengan beragam kemampuan, evaluasi yang baik seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran agar siswa dapat belajar secara optimal.